Assalamualaikum. Di video kali ini, yuk kita pelajari tentang hal-hal apa aja sih yang dapat membatalkan sholat kita. Yang pertama sekali itu ada, yaitu satu berhadas kecil atau besar. Hadas kecil adalah keadaan di mana seseorang tidak suci dari hadas kecil karena buang air kecil, air besar, kentut, muntah, tidur, menyentuh kulit lawan jenis, dan sebagainya. Hadas kecil dapat disucikan dengan berwudu. Hadas besar adalah keadaan seseorang tidak suci dari hadas besar seperti junub, haid, nifas, dan sebagainya. Hadas besar dapat disucikan dengan mandi wajib. Nah, biasanya hadas besar itu seperti pada wanita ya, ketika sedang sholat, ketika tiba-tiba seperti ada yang keluar, ternyata ialah darah haidnya, ataupun bagi laki-laki seperti keluar mani. Nah, keluar mani ini jika dia keluar dengan sendirinya maka sholatnya tidak batal. Namun jika keluar karena sedang memikirkan hal-hal yang membuat mania keluar, maka sholatnya batal. Kemudian yang kedua yaitu terbuka aurat dengan sengaja. Terbuka aurat dengan sengaja, aurat adalah bagian yang wajib ditutupi saat sholat. Aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika aurat terbuka dengan sengaja maka sholatnya batal. Seperti gambar di atas ya, kita bisa lihat ya. Ini dimaksudkan dengan sengaja. Kenapa? Karena laki tersebut sengaja atau maksudnya tidak menggunakan pakaian yang selayaknya digunakan untuk sholat gitu ya. Atau misalnya pakaian yang terlalu kecil ataupun terlalu pendek. Ataupun bagi wanita seperti nampak rambut, nampak dagu, ataupun bagian tubuh lainnya yang merupakan aurat di dalam sholat. Kemudian bagaimana jika sholatnya batal? Maka dibatalkan dan ditutup auratnya kembali dan bisa dilakukan sholat ulang. Yang ketiga, melakukan gerakan di luar sholat dengan sengaja dan terus-menerus 3 kali. Maksudnya itu gerakan di luar sholat itu gerakan yang tidak termasuk dalam rukun sholat, seperti menggaruk dan sikunya itu ikut bergerak ya. Kalau misalnya jari-jarinya aja itu tidak membatalkan, tapi jika siku atau lengannya ikut bergerak maka itu dianggap gerakan yang membatalkan. Memukul, mengusap, menoleh, melompat-lompat, misalkan di posisi teman-teman merapatkan saf, tetapi seperti ada gerakan melompat gitu ya. Nah, itu juga membatalkan sholat. Maka dilakukan ketika merapatkan saf atau berpindah tempat, dilakukan dengan pelan dan tidak berturut-turut 3 kali. 2 kali berhenti kemudian dilanjutkan. Dan yang paling jarang diketahui yaitu mengangkat tangan setelah bangkit dari sujud ya, kecuali setelah tasyahud awal. Setelah tasyahud awal disunahkan untuk mengangkat tangan bertakbir kembali. Ketika di rakaat yang pertama, rakaat yang ketiga, maka tidak disunahkan. Dan jika dilakukan maka itu dianggap gerakan di luar sholat. Jika gerakan tersebut dilakukan dan terus-menerus sebanyak 3 kali. Jika 2 kali maka belum batal, dan 3 kali terus-menerus maka sholatnya batal. Yang keempat, berbicara dengan sengaja, baik yang berhubungan dengan kebaikan sholat maupun tidak. Berbicara saat sholat yang sangat tercela dan merusak khusyuk sholat. Jika seseorang berbicara dengan sengaja saat sholat, bisa berkaitan dengan sholat maupun tidak, seperti mengucapkan salam, menjawab salam, kayak apa ya? Kayak tiba-tiba ada yang beri salam di luar rumah, datang terus
eh, langsung jawab salam, maka itu bukan disengaja atau tidak disengaja ya, itu merupakan bacaan yang di luar salat ya, jadi tidak bisa dilakukan mengucapkan ataupun ketika bersin. Nah, ketika bersin sampai mengeluarkan suara. Nah, jika bersin itu eh, masih di dalam bentuk bersinnya pada umumnya tidak membentuk huruf sampai Hashim gitu ya, jadi kayak ada dua huruf yang keluar dari bersin tersebut ataupun berdeham ya, gitu ya. Nah, itu maka juga membentuk kepada huruf. Nah, jadi ketika membentuk kepada huruf ini itu sudah di luar bacaan salat ataupun di luar uh, rukun kaulinya salat, maka salatnya batal. Selanjutnya, mengubah niat salat. Niat dasar dari setiap amalan, niat dasar setiap amalan. Niat harus dilakukan sebelum atau sesudah takbiratul atau saat takbiratul ihram ya. Jadi bagi yang belum bisa, boleh dilakukan sebelum salat, sebelum takbir, atau jika sudah bisa ya, diusahakan ya untuk bisa niat ketika takbiratul ihram, ketika mengucapkan Allahu Akbar di dalam hati niat. Jika seseorang mengubah niatnya saat sholat, misalnya dari sholat zuhur menjadi asar atau sebaliknya, maka sholatnya batal. Nah, ketika udah berubah tadi, pertama diniatkan zuhur, kemudian asar gitu ya. Nah, jadi tidak konsisten pada niat, maka niatnya itu tidak sah. Lebih baik dibatalkan dan diulangi niat sholatnya. Yang keenam, membelakangi kiblat. Kiblat adalah arah yang ditujukan oleh Ka'bah di Mekah. Kiblat adalah syarat sah sholat bagi setiap muslim di seluruh dunia. Jika seseorang membelakangi kiblat saat sholat dengan sengaja, atau karena lupa, atau karena tidak tahu arah kiblatnya, maka sholatnya salah, atau maka sholatnya batal. Jadi meskipun kita baru datang ke tempat tersebut, kemudian lagi sholat, itu kiblatnya salah, berarti harus dibatalkan langsung teman-teman ya. Mau dibatalkan ataupun enggak, sholatnya memang udah batal gitu, jadi harus diulang. Ataupun misalkan setelah sholat tadi arah kiblatnya tadi salah, maka jangan dibiarkan karena sholatnya tadi tidak sah dengan ketahuannya. Nah ya, jangan ketahuannya kita, dengan ketika kita tahu maka sholat tersebut jadi tidak sah lagi dan harus diulang. 7. Minum atau makan dengan sengaja, sedikit maupun banyak ya. Makan atau minum saat sholat adalah perbuatan yang melanggar. Nah, misalnya kayak sisa makanan yang sengaja ya dicongkel dari gigi, ataupun ketika membaca tiba-tiba keluar gitu ya. Nah, jadi syaratnya jangan ditelan, dibiarin aja. Yang ke-8, murtad adalah keluar dari Islam dengan mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam. Murtad adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertobat. Jika seseorang murtad saat salat, baik dengan ucapan maupun perbuatan, maka salatnya batal. Atau seperti ketika sholat kita menyalahkan sholat tersebut ataupun mengukuhkan bahwa kita keluar dari Islam ketika dalam sholat, maka sholatnya batal dan kita dalam keadaan murtad. Ke-9, menambah rukun fi'li dengan sengaja. Rukun fi'li adalah gerakan-gerakan yang wajib dilakukan dalam sholat seperti takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat akhir, salam ya. Jika seseorang menambah rukun fi'li dengan sengaja saat sholat, misalnya melakukan rukuk atau sujud, rukuk lebih dari 2 kali, lebih dari 1 kali, sujud lebih dari 2 kali ya di dalam satu rakaat, maka sholatnya batal. Jadi satu lagi seperti misalnya seseorang yang ketika mau sujud
tapi tidak jadi, kemudian sujud lagi. Nah, itu sudah mengulangi ruku, mengulangi sujud, ataupun melakukan gerakan lebih dari 3 kali ya. Karena tadi ketika kita mau sujud, bangkit, sujud lagi, itu sudah 3 kali gerakan. Hati-hati jangan sampai sujud kita tidak sah dan salat kita batal. Yang ke-10, mendahului imam dengan dengan 2 rukun fi'li dengan sengaja. Imam adalah orang yang memimpin salat berjamaah, makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam salat berjamaah. Makmum harus mengikuti gerakan dan bacaan imam dalam salat berjamaah. Jika makmum mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dengan sengaja saat sholat berjamaah, misalnya makmum sudah rukuk sedangkan imam masih berdiri, atau makmum sudah salam tapi imam masih tasyahud akhir, maka sholatnya batal ya. Jadi kita nggak boleh mendahului imam, baik itu ketika kita tidak tahu, maka posisinya jika kita tidak tahu, maka kita harus mengulang sesuatu yang ketinggalan, didahului tadi, karena yang didahului tadi itu dianggap tidak sah gitu ya. Jadi harus, misalkan teman-teman udah sujud, ternyata imamnya baru mau ruku gitu ya, jadi ditambah lagi nanti rakaatnya, atau diulang 1 rakaat agar sholatnya itu tidak batal atau tidak salah ya. Atau bisa juga dengan niat difasah ya, difasah maksudnya keluar dari imam gitu. Nah, namun jika dilakukan dengan sengaja, maka sholatnya tetap batal. Yang ke-11, terlambat dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur. Uzur adalah alasan yang dibenarkan syariat meninggalkan atau mengurangi kewajiban dalam ibadah, seperti sakit, lupa, dan sebagainya. Jika terlambat dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur saat sholat berjamaah, misalnya makmum masih berdiri sedangkan imam sudah rukuk ataupun salam, maka sholatnya batal. Nah, misalnya kita makmum masih membaca surat pendek ataupun surat Al-Fatihah ya, kemudian imam sudah sujud gitu. Nah, jadi caranya kita menyelesaikan Fatihah kita, kemudian langsung mengikuti imam, ataupun kita mengeluarkan diri dari imam, yaitu memfasah niat ya, bahwa kita udah melakukan sholat sendiri-sendiri gitu. Kemudian yang ke-12, mensyaratkan berhenti sholat dengan sesuatu dan ragu dalam memberhentikannya. Nah, syarat adalah sesuatu yang ditetapkan sebagai pengikat atau penghalang untuk melakukan sesuatu. Jika seseorang mensyaratkan berhenti sholat dengan sesuatu saat sholat, misalnya berkata dalam hati, saya akan berhenti sholat jika ada orang masuk, atau saya akan berhenti sholat jika ada suara azan. Kemudian ragu apakah syarat tersebut terpenuhi atau tidak, maka sholatnya batal. Yang pertama, jika memang ada datang orang, nah maka sholatnya udah batal ya, karena dia sudah mensyaratkannya. Atau misalnya ketika terdengar suara azan, begitu pula. Atau misalnya dia ragu-ragu udah dalam keadaan posisi tidak lagi khusyuk dan ragu-ragu di dalam sholat, maka sholatnya batal. Yang ke-13, tertawa keras saat sholat ataupun tertawa biasa ya tanpa suara di dalam sholat, itu menunjukkan bahwa perbuatan yang melanggar adab salat dan menunjukkan kurangnya penghormatan kepada Allah. Jadi kita tidak fokus, tidak khusyuk di dalam sholat, dan itu kalau misalnya tanpa suara ya bisa menjadi makruh masih, tapi ketika tertawa bersuara maka mengeluarkan suara, dan suara itulah yang membuat sholat sendiri itu batal. Yang ke-14, kejatuhan najis yang tidak segera dibuang atau kotoran cicak. Seperti kotoran cicak ya,
Najis adalah sesuatu yang kotor, yang tidak suci menurut syariat Islam, seperti kencing, air bekas BAB ya, darah, nanah, kotoran hewan dan sebagainya. Jika ada najis yang jatuh ke tubuh pakaian saat sedang sholat, maka harus segera dibersihkan. Jika misalnya tai cicak ya, segera dihempaskan bajunya ataupun mukenahnya jika itu dalam posisi kering. Nah, jika itu dalam posisi kering, tetapi jika itu dalam posisi basah ataupun cair, maka tidak bisa dan harus dibersihkan dahulu baru sholat kembali. Jadi tidak ada yang najis yang bisa dibersihkan, ada yang tidak bisa dibersihkan ketika sholat. Atau misalnya ya sudah mengganti saja dengan mengganti pakaian baru dan sholat kembali. Oke, itu aja dari pembahasan kita hari ini. Jika ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab batalnya sholat, boleh ya ditulis di komentar. Jangan lupa tonton sampai selesai video ini. Assalamualaikum.